Merasa terbebani oleh perjuangan hidup, satu kitab suci memegang kunci perisai perlindungan yang tidak bisa dipatahkan. Perisai ilahi dari 1 Yohanes 15:18. Ada satu ayat dalam Alkitab yang begitu kuat sehingga setan sendiri gemetar ketika orang-orang percaya menemukannya. Sebuah ayat yang digunakan Padre Pio sebagai senjata rahasianya dalam peperangan rohani. Hari ini saya akan mengungkapkan perisai ilahi yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Pernahkah Anda merasakan beban berat yang tidak dapat dijelaskan dalam hidup Anda? Saat ketika segala sesuatunya tampak tidak menguntungkan Anda, ketika doa Anda terasa terhalang dan semangat Anda terasa diserang? Jika kamu sedang mengalami hal ini sekarang, ketik "Saya butuh perlindungan" di komentar, karena pesan hari ini akan mengubah kehidupan rohani Anda. Sebelum kita menyelami lebih dalam, tuliskan "Shield" di komentar jika Anda siap untuk membuka perlindungan ilahi. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk mendapat kejutan di akhir. Peperangan rohani Padre Pio. San Padre Pio, salah satu pejuang rohani yang paling kuat dalam sejarah gereja kita, memahami sesuatu yang penting tentang peperangan rohani yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan kekuatan jahat, Padre Pio menemukan bahwa setan lebih takut pada bagian-bagian tertentu dari kitab suci dibandingkan bagian-bagian lain. Ini bukan hanya kata-kata di halaman. Mereka adalah senjata spiritual yang dapat memutuskan rantai, menghancurkan benteng, dan menciptakan perisai yang tidak dapat ditembus di sekeliling hidup Anda. Hari ini saya akan mengungkapkan satu ayat spesifik yang sangat diharapkan oleh musuh agar tidak pernah Anda temukan. Sebelum saya membagikan kebenaran yang luar biasa ini kepada Anda, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang luar biasa. Padre Pio sering menghadapi serangan spiritual secara langsung. Musuh akan menyerangnya secara fisik, mencoba menghalangi misinya membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Namun alih-alih gemetar ketakutan, Padre Pio mengembangkan sistem pertahanan spiritual yang luar biasa. Dia tahu persis senjata spiritual mana yang harus digunakan, dan yang lebih penting, dia memahami cara mengaktifkan kekuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat strategi peperangan rohani Padre Pio begitu efektif bukan hanya karena pengabdiannya, itu adalah pemahamannya yang mendalam tentang bagaimana menerapkan firman Tuhan sebagai perisai. Dia sering berkata, iblis itu seperti anjing gila yang diikat dengan rantai. Di luar panjang rantai itu, dia tidak dapat menangkap siapapun. Oleh karena itu, jagalah jarak. Jika kamu terlalu dekat, kamu akan tertangkap. Pikirkan sejenak tentang kehidupan Anda sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan pola perselisihan yang tidak biasa dalam keluarga Anda? Masalah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter? Atau masalah keuangan yang muncul begitu saja? Ini mungkin merupakan tanda-tanda serangan spiritual yang telah diperingatkan oleh Padre Pio. Musuh seringkali bekerja melalui saluran-saluran ini, mencoba melemahkan iman kita dan memisahkan kita dari perlindungan Tuhan. Namun inilah kebenaran yang luar biasa. Anda tidak perlu menjadi orang suci seperti Padre Pio untuk mengakses perlindungan spiritual ini. Anda hanya perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kuat yang dia temukan melalui pertempuran rohaninya yang intens. Kekuatan kitab suci. Ayat yang akan saya bagikan kepada Anda bukan sekadar kata-kata di halaman. Itu adalah kunci yang membuka perlindungan ilahi, perisai spiritual yang tidak dapat ditembus oleh musuh. Saat kita bersiap untuk mendalami wahyu ini lebih dalam, saya ingin Anda mengingat sesuatu yang penting. Tuhan tidak membiarkan Anda tidak berdaya. Sama seperti Dia melindungi Padre Pio melalui pertempuran rohani yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga telah menyediakan segala yang Anda perlukan untuk meraih kemenangan. Perbedaan antara mereka yang hidup dalam kemenangan dan mereka yang berjuang seringkali terletak pada pengetahuan dan penerapan kebenaran rohani ini secara efektif. Jika Anda siap menerima kebenaran rohani yang penuh kuasa ini, ketik "Saya siap untuk perlindungan Tuhan" di komentar di bawah. Ketika Padre Pio berbicara tentang peperangan rohani, dia tidak berbicara tentang konsep-konsep abstrak. Dia menggambarkan sebuah pertempuran yang sangat nyata yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dalam kata-katanya sendiri,
Medan perang antara Tuhan dan setan adalah jiwa manusia. Di dalam jiwa itulah peperangan berlangsung setiap saat dalam kehidupan. Pemahaman mendalam ini berasal dari pengalaman langsungnya dengan serangan spiritual yang begitu hebat hingga meninggalkan bekas fisik di tubuhnya. Mengapa musuh menyerang Padre Pio dengan ganasnya? Karena dia memahami dan menggunakan kuasa kitab suci dengan cara yang mengancam kegelapan. Orang-orang kudus dan mistikus gereja selalu mengetahui bahwa firman Tuhan bukan sekedar kumpulan cerita dan ajaran. Ini adalah kekuatan yang hidup dan aktif yang menciptakan penghalang yang tidak dapat ditembus melawan kekuatan jahat. Coba pikirkan hal ini. Setiap malam, Padre Pio menghadapi peperangan rohani yang hebat. Suara-suara konfrontasi supernatural ini seringkali membangunkan saudara-saudaranya. Namun bahkan di tengah serangan-serangan ini, dia tetap terlindungi oleh imannya yang tak tergoyahkan dan penggunaan kitab suci yang strategis. Beliau mengetahui sesuatu yang dilupakan oleh banyak orang beriman saat ini, bahwa ayat-ayat tertentu mempunyai otoritas khusus dalam melawan berbagai jenis serangan spiritual. Taktik musuh tidak berubah sejak masa Padre Pio. Faktanya, hal tersebut menjadi lebih halus dan meresap. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana masalah-masalah tertentu dalam hidup Anda tampaknya mengikuti suatu pola? Mungkin kecemasan terus-menerus yang melumpuhkan iman Anda, konflik berulang yang merusak keutuhan keluarga Anda, atau masalah kesehatan misterius yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter. Ini bukanlah kejadian acak. Seringkali hal ini merupakan serangan spiritual yang dirancang untuk melemahkan iman Anda dan memisahkan Anda dari perlindungan Tuhan. Wahyu 1 Yohanes 5:18. Ayat yang akan kita jelajahi bukanlah sembarang kitab suci. Ini adalah ayat yang secara khusus membahas otoritas kita atas serangan musuh. Ini adalah kebenaran yang sama yang diandalkan oleh Padre Pio selama pertempuran rohaninya yang paling intens. Dia memahami bahwa mengetahui ayat ini tidaklah cukup. Anda perlu mengetahui cara mengaktifkan kekuatannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Banyak orang Kristen saat ini berperang secara rohani dengan senjata yang tidak memadai. Mereka mencoba memerangi masalah spiritual dengan solusi fisik semata. Ini seperti mencoba menghentikan banjir dengan tisu. Namun Padre Pio menunjukkan kepada kita cara yang lebih baik. Dia menunjukkan bahwa ketika kita memahami dan menerapkan firman Tuhan dengan benar, khususnya ayat-ayat kunci tertentu, kita memanfaatkan kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh musuh. Setiap kali Padre Pio diserang, dia tidak hanya berdoa sembarangan. Dia secara strategis menggunakan ayat-ayat dan kebenaran tertentu dari kitab suci. Ayat yang akan kita temukan ini adalah salah satu senjatanya yang paling ampuh. Sebuah kebenaran yang begitu ampuh sehingga bahkan orang-orang yang sudah berpengalaman pun seringkali terkagum-kagum ketika mereka memahami implikasi penuh dari ayat tersebut. Ini bukan tentang melafalkan kata-kata. Ini tentang memahami dan menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Dalam kehidupan mereka yang telah menerapkan kebenaran Alkitabiah ini secara efektif, kita melihat perubahan yang luar biasa. Keluarga-keluarga yang dulunya terus-menerus mengalami serangan spiritual menemukan kedamaian. Individu yang berjuang dengan kegelapan yang terus-menerus mengalami kebebasan yang baru ditemukan. Rumah yang merasa tertindas menjadi tempat perlindungan kehadiran Tuhan. Ini bukan sekadar kesaksian kuno pada masa Padre Pio. Hal ini terjadi saat ini, dalam kehidupan orang-orang percaya yang memahami dan menerapkan kebenaran yang penuh kuasa ini. Musuh mengetahui bahwa orang beriman yang berpengetahuan adalah orang beriman yang berbahaya. Itu sebabnya ada begitu banyak kebingungan dan informasi yang salah mengenai peperangan rohani. Namun hari ini, hal itu berubah untuk Anda. Ketika Yesus menghadapi setan di padang gurun, dia mendemonstrasikan kebenaran yang kuat yang nantinya akan diterima oleh Padre Pio dalam seluruh pelayanannya. Firman Tuhan adalah senjata kita yang paling ampuh melawan serangan rohani. 3 kali musuh datang dengan godaan, dan 3 kali Yesus menjawab dengan otoritas yang sama. Ada tertulis. Ini bukan sekadar strategi bertahan. Itu adalah demonstrasi bagaimana menggunakan kitab suci sebagai pedang rohani. Padre Pio memahami prinsip ini secara mendalam.
Selama pergumulan rohaninya yang paling intens, dia selalu memegang Alkitabnya erat-erat di hatinya, mengetahui bahwa di dalam halaman-halamannya terdapat kunci kemenangan. Dia sering memberitahu anak-anak rohaninya, Alkitab adalah perisai kita yang terkuat dan senjata paling efektif melawan taktik musuh. Padre Pio tidak sekadar mengutip kitab suci secara asal-asalan. Dia mengetahui ayat-ayat mana yang memiliki otoritas khusus untuk melawan berbagai jenis serangan spiritual. Pemahaman tentang kekuatan kitab suci ini bukanlah sebuah teori bagi Padre Pio. Selama pertempuran malam hari melawan kekuatan gelap, dia sering membacakan ayat-ayat Alkitab tertentu yang akan membuat musuh melarikan diri. Para biarawan yang tinggal bersamanya melaporkan bahwa mereka mendengar konfrontasi ini, di mana kuasa firman Tuhan benar-benar akan mengusir serangan spiritual. Yang luar biasa adalah Padre Pio tidak hanya menggunakan kitab suci sebagai pilihan terakhir, itu adalah garis pertahanan pertamanya. Perhatikan bagaimana Yesus menggunakan tulisan suci di padang gurun. Dia tidak berdebat dengan setan, dia tidak mencoba berunding dengannya, dan dia tidak terlibat dalam peperangan rohani yang berkepanjangan. Dia hanya menyatakan firman Tuhan dengan otoritas. Pola yang sama juga terlihat dalam kehidupan Padre Pio. Ketika dihadapkan pada perlawanan spiritual, dia akan beralih ke ayat-ayat tertentu yang mengandung otoritas ilahi untuk melawan rencana musuh. Ayat yang akan kita temukan ini adalah salah satu senjata Padre Pio yang paling ampuh. Dia memahami bahwa tulisan suci ini bukan sekadar kata-kata di halaman. Itu adalah deklarasi posisi kita di dalam Kristus dan otoritas kita atas serangan musuh. Jika dipahami dan diterapkan dengan benar, hal ini akan menciptakan penghalang spiritual yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan jahat. Ayat ini tidak hanya melindungi kita dari serangan rohani, itu sebenarnya menyatakan posisi otoritas kita di dalam Kristus. Ini seperti memiliki perintah ilahi untuk menahan musuh. Padre Pio sering mengatakan bahwa setan tidak takut apapun selain orang beriman yang benar-benar memahami otoritas mereka melalui firman Tuhan. Dalam setiap kasus peperangan rohani Padre Pio yang terdokumentasi, kekuatan kitab suci memainkan peran sentral. Entah dia sedang menghadapi serangan fisik dari musuh, membantu orang lain mengatasi penindasan rohani, atau mempertahankan perlindungan rohaninya sendiri, firman Tuhan adalah landasannya yang tak tergoyahkan. Ayat yang akan kita bahas ini sangat penting dalam persenjataan rohaninya. Apa yang membuat ayat-ayat tertentu lebih ampuh melawan serangan spiritual? Yang penting bukanlah kata-kata itu sendiri, namun kebenaran yang dinyatakannya mengenai posisi kita di dalam Kristus dan keterbatasan musuh. Ayat khusus yang sedang kami persiapkan untuk diungkapkan ini memberikan keduanya. Ayat ini dengan jelas menetapkan status perlindungan kita di dalam Kristus, sekaligus menetapkan batas-batas yang jelas bagi pengaruh musuh. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Dia yang lahir dari Allah memelihara mereka dan si jahat tidak dapat mencelakai mereka. Ini adalah ayat yang penuh kuasa yang setan harap Anda tidak akan pernah dapat memahaminya sepenuhnya. Ketika Padre Pio menghadapi pertempuran rohani yang sangat sengit, beliau akan menyatakan kebenaran ini dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, menyaksikan serangan musuh runtuh di hadapan kuasa wahyu ilahi ini. Mengapa ayat khusus ini begitu kuat? Itu karena di dalamnya terdapat 3 janji luar biasa yang menghancurkan otoritas setan dalam hidup Anda. Pertama, hal ini menyatakan sifat baru kita di dalam Kristus, dilahirkan dari Allah. Ini bukan hanya bahasa agama, ini adalah pernyataan hukum di dunia spiritual yang mengubah segalanya tentang cara kita menghadapi peperangan rohani. Ketika Anda benar-benar memahami bahwa Anda dilahirkan dari Tuhan, Anda berhenti berjuang untuk meraih kemenangan dan mulai berjuang dari kemenangan. Padre Pio mengungkapkan sesuatu yang menarik mengenai ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa sama seperti seekor singa tidak dapat melukai seseorang yang tinggal dengan aman di tempat perlindungan yang berbenteng, musuh juga tidak dapat menyentuh mereka yang sepenuhnya mengakui identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ini bukan tentang kekuatan Anda.
Ini tentang perlindungan siapa yang Anda miliki. Anggap saja seperti memiliki kekebalan diplomatik di negara asing. Perlindungan Anda tidak datang dari kekuatan Anda sendiri, namun dari otoritas yang Anda wakili. Janji kedua bahkan lebih luar biasa lagi. Dia yang lahir dari Allah menjaga mereka tetap aman. Ini bukan sekedar perlindungan pasif. Itu adalah perwalian yang aktif dan berkelanjutan oleh Kristus sendiri. Padre Pio sering mengatakan kepada mereka yang mengalami serangan spiritual, perlindungan terbesar Anda bukanlah doa atau iman Anda, melainkan Yesus sendiri yang menjaga hidup Anda. Ketika Anda memahami kebenaran ini, hal ini akan mengubah cara Anda menghadapi pertempuran rohani. Inilah bagian yang membuat setan gemetar. Si jahat tidak dapat mencelakakan mereka. Perhatikan sifat absolut dari pernyataan ini. Ia tidak mengatakan tidak boleh atau seharusnya tidak. Dikatakan tidak bisa. Itu adalah perintah ilahi yang harus dipatuhi oleh musuh. Ketika Padre Pio menghadapi peperangan rohaninya yang paling hebat, ia akan menyatakan kebenaran ini dengan kepastian mutlak, mengetahui bahwa kekuatan setan dibatasi oleh batasan kitab suci ini. Pikirkan tentang implikasi ayat ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Penderitaan yang misterius, serangan yang terus-menerus, area di mana Anda merasa tidak berdaya, semuanya berada di bawah otoritas pernyataan ilahi ini. Ini seperti mengetahui bahwa selama ini Anda memiliki perisai yang tidak dapat ditembus, tetapi Anda tidak pernah tahu cara mengaktifkannya. Padre Pio menjelaskan bahwa sebagian besar umat beriman hidup jauh di bawah hak istimewa rohani mereka, karena mereka tidak memahami ayat-ayat seperti ini. Ini seperti memiliki warisan kerajaan, tetapi hidup seperti pengemis, karena Anda tidak pernah mengklaim apa yang menjadi hak Anda. Ketika Anda memahami dan menyatakan kebenaran ini, sesuatu yang kuat terjadi di alam spiritual. Musuh harus mengenali dan menghormati batasan yang telah ditetapkan Tuhan. Wahyu ini menjadi lebih kuat lagi ketika kita memahami bagaimana menerapkannya setiap hari. Padre Pio mengajarkan bahwa mengetahui ayat ini saja tidaklah cukup. Kita harus hidup dalam realitas kebenarannya. Saat menghadapi serangan spiritual, jangan hanya mengutip ayat tersebut. Nyatakan posisi Anda di dalam Kristus dengan otoritas. Biarkan setiap kata bergema dengan keyakinan yang datang dari mengetahui siapa Anda di dalam Kristus dan di bawah perlindungan siapa Anda berada. Saat Anda menerima kebenaran yang penuh kuasa ini, ingatlah, ini bukan sekadar kebijaksanaan kuno. Ini adalah senjata yang hidup dan aktif untuk peperangan rohani masa kini. Biarkan ayat ini menjadi pernyataan kekebalan spiritual Anda, perisai ilahi Anda terhadap setiap serangan musuh. Taktik setan dan pertahanan. Mari kita ungkapkan sebuah kebenaran penting yang ditemukan Padre Pio dalam pertempuran rohaninya. Taktik setan belum berkembang, namun penipuannya telah menjadi lebih canggih. Bayangkan seorang pemain catur ahli yang mempelajari gerakan terlemah Anda. Begitulah cara musuh beroperasi, mengawasi saat-saat ketika penjagaan rohani Anda melemah, ketika stres menguasai Anda, atau ketika keraguan menyusup ke dalam hati Anda. Musuh khususnya takut pada 1 Yohanes 5 ayat 18 karena hal itu menyingkapkan keterbatasannya. Bayangkan seorang pencuri menemukan bahwa setiap rumah di lingkungan tersebut telah memasang sistem keamanan yang tidak dapat dibobol. Itulah yang setan rasakan ketika orang-orang percaya memahami posisi mereka yang sebenarnya di dalam Kristus. Padre Pio menyaksikannya secara langsung. Ketika anak-anak rohaninya memahami kuasa ayat ini, kehidupan mereka berubah secara dramatis. Kecemasan kronis hilang, konflik keluarga terselesaikan, dan penyakit misterius lenyap. Selama pelayanannya, Padre Pio mengidentifikasi 3 pintu gerbang utama yang digunakan musuh untuk melancarkan serangan. Pertama, melalui rasa takut, membuat Anda meragukan perlindungan Tuhan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketakutan terhadap kesehatan, keluarga, atau masa depan Anda tiba-tiba meningkat pada saat-saat spiritual terkuat Anda? Itu bukan suatu kebetulan. Kedua, melalui isolasi, meyakinkan Anda bahwa Anda berjuang sendirian. Dan ketiga, melalui kebingungan, membuat Anda mempertanyakan apakah pergumulan Anda bersifat spiritual. Inilah yang membuat saya terpesona dengan wawasan Padre Pio.
Ia memperhatikan bahwa serangan setan seringkali semakin intensif, tepat sebelum terjadi terobosan besar dalam kehidupan seseorang. Ini seperti badai spiritual sebelum fajar. Musuh mengetahui bahwa begitu Anda memahami kuasa 1 Yohanes 5 ayat 18, pengaruhnya terhadap hidup Anda berkurang secara signifikan. Itu sebabnya dia berjuang keras untuk menghalangi Anda memahaminya sepenuhnya. Pikirkanlah saat-saat ketika Anda merasa diserang secara rohani. Mungkin itu adalah rasa kegelapan yang luar biasa saat Anda berdoa, atau hambatan yang tiba-tiba ketika Anda mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bukanlah kejadian acak, itu adalah upaya yang diperhitungkan untuk mencegah Anda mengklaim otoritas spiritual Anda. Namun seperti yang diajarkan Padre Pio, memahami taktik musuh adalah setengah dari perjuangan. Selama bertahun-tahun dalam peperangan rohani, Padre Pio mengamati sesuatu yang luar biasa. Orang percaya yang memahami otoritas mereka melalui kitab suci seperti 1 Yohanes 5, ayat 18 menghadapi lebih sedikit serangan seiring berjalannya waktu. Bukan karena musuh menyerah, tapi karena perisai spiritual mereka menjadi lebih kuat. Ini seperti membangun kekebalan spiritual. Setiap serangan yang Anda atasi dengan kebenaran ini membuat Anda lebih kuat melawan serangan di masa depan. Ketakutan terbesar musuh bukanlah doa atau keyakinan Anda. Itu adalah pemahaman Anda tentang siapa Anda di dalam Kristus dan otoritas yang Anda miliki. Ketika Anda menyatakan, si jahat tidak dapat mencelakakan saya, dengan pemahaman penuh atas 1 Yohanes 5 ayat 18, Anda tidak sekadar mengucapkan kata-kata. Anda menjalankan otoritas rohani yang membuat setan gemetar. Padre Pio berbagi pengamatan mendalam dengan anak-anak rohaninya. Dia memperhatikan bahwa momen-momen terobosan spiritual seringkali terjadi setelah serangan yang tampak seperti serangan yang dahsyat. Selama pertempuran rohani yang intens ini, dia menyaksikan bagaimana pernyataan sederhana tentang kebenaran kitab suci akan menghancurkan ilusi musuh yang dibangun dengan cermat. Mengapa setan bekerja keras untuk mengalihkan perhatian Anda saat berdoa, menanamkan keraguan akan perlindungan Tuhan, atau membanjiri pikiran Anda dengan kekhawatiran tentang masa depan? Sebab ia mengetahui bahwa orang beriman yang teguh berpegang pada kebenaran 1 Yohanes 5 ayat 18 menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kerajaan Allah. Setiap kali Anda menyatakan, si jahat tidak dapat mencelakakan saya, dengan pemahaman dan keyakinan, Anda memperkuat realitas spiritual yang tidak dapat dikesampingkan oleh musuh. Salah satu wawasan Padre Pio yang paling kuat adalah bahwa setan sering menyerang daerah-daerah di mana Tuhan akan memberikan berkat yang berarti. Penyakit yang tidak dapat dijelaskan sebelum Anda melakukan terobosan dalam pelayanan, konflik keluarga sebelum kebangkitan rohani, tekanan keuangan ketika Anda akan memasuki panggilan Tuhan. Ini bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah upaya putus asa untuk mencegah Anda berjalan dengan otoritas spiritual penuh. Namun inilah kebenaran transformatifnya. Memahami 1 Yohanes 5 ayat 18 tidak hanya melindungi Anda, itu memposisikan Anda untuk kemenangan. Ketika Anda tahu bahwa Anda dilahirkan dari Tuhan dan dilindungi oleh Kristus sendiri, Anda berhenti bereaksi terhadap serangan musuh dan mulai hidup dalam otoritas yang proaktif. Ini adalah tingkat peperangan rohani yang dilakukan Padre Pio, dan ini tersedia bagi setiap orang percaya yang memahami kebenaran yang penuh kuasa ini. Penerapan praktis dari 1 Yohanes 5 ayat 18. Pemahaman 1 Yohanes 5 ayat 18 sangatlah kuat, namun Padre Pio mengajarkan bahwa kita harus menggabungkan pengetahuan ini dengan praktik spiritual tertentu untuk menciptakan pertahanan yang tidak dapat dipatahkan. Izinkan saya membagikan metode persis yang beliau gunakan untuk mengaktifkan perlindungan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Padre Pio menekankan kekuatan konsekrasi pagi hari. Sebelum menghadapi perjuangan sehari-hari, dia akan mendeklarasikan 1 Yohanes 5 ayat 18 atas hidupnya, dengan sadar menyatakan posisinya sebagai anak yang dilindungi Tuhan. Dia mengajarkan bahwa ini bukan sekedar ritual, itu adalah posisi spiritual yang mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Mulailah hari Anda dengan menyatakan, saya dilahirkan dari Tuhan
dilindungi oleh Kristus, dan si jahat tidak dapat mencelakakan saya. Rosario memainkan peran penting dalam strategi pertahanan spiritual Padre Pio. Dia menyebutnya sebagai senjata melawan kegelapan. Namun ada satu hal yang tidak diketahui kebanyakan orang. Dia menjalin deklarasi 1 Yohanes 5 ayat 18 sepanjang waktu doanya. Kombinasi doa tradisional dengan deklarasi kitab suci menciptakan apa yang disebutnya pedang bermata dua melawan serangan spiritual. Pengakuan dosa secara teratur adalah elemen kunci lainnya. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika kita memelihara rumah rohani yang bersih melalui pengakuan dosa, maka kuasa 1 Yohanes 5 ayat 18 akan bekerja secara maksimal. Anggap saja seperti menjaga perlengkapan rohani Anda tetap dipoles dan siap. Bagian manapun dari dosa yang belum diakui dapat menjadi celah pertahanan Anda yang dieksploitasi oleh musuh. Ekaristi mempunyai arti khusus dalam strategi pelindungan Padre Pio. Dia mengajarkan bahwa menerima komuni sambil secara sadar meminta perlindungan dari 1 Yohanes 5 ayat 18 menciptakan perisai yang sangat kuat. Dalam Ekaristi, beliau berkata, kita tidak hanya menerima Kristus, kita diselimuti dalam perlindungannya dengan cara yang unik. Padre Pio juga menekankan pentingnya komunitas spiritual. Ia memperhatikan bahwa orang percaya yang berbagi dan mendeklarasikan 1 Yohanes 5 ayat 18 bersama-sama mengalami perlindungan yang lebih kuat dibandingkan mereka yang mencoba berdiri sendiri. Inilah sebabnya beliau mendorong anak-anak rohaninya untuk membentuk kelompok doa di mana mereka dapat bersama-sama memperkuat kebenaran ini. Benda-benda yang diberkati secara fisik, salib, air suci, medali yang diberkati, juga merupakan bagian dari persenjataan perlindungan Padre Pio. Namun beliau selalu menekankan bahwa kekuatan mereka datang bukan dari benda itu sendiri, melainkan dari iman yang mereka wakili dan kebenaran kitab suci yang mereka ingatkan kepada kita. Khususnya 1 Yohanes 5 ayat 18. Puasa adalah alat lain yang ampuh dalam strategi perlindungan spiritual Padre Pio. Dia mengajarkan bahwa menggabungkan puasa dengan pernyataan 1 Yohanes 5 ayat 18 meningkatkan kepekaan rohani dan memperkuat perisai pertahanan kita. Namun ia menekankan bahwa berpuasa tanpa memahami posisi kita di dalam Kristus ibarat membangun benteng di atas pasir. Salah satu ajarannya yang paling kuat adalah tentang menjaga kewaspadaan spiritual. Padre Pio menjelaskan bahwa sebagaimana seorang prajurit harus tetap waspada, bahkan di masa damai, umat beriman harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip perlindungan ini. Dia akan berkata, musuh tidak mengambil liburan, jadi penjaga rohani kita harus tetap aktif melalui pernyataan janji perlindungan Tuhan setiap hari. Yang paling penting, Padre Pio menekankan kekuatan hidup dalam realitas 1 Yohanes 5 ayat 18. Ini berarti bukan sekadar mengetahui atau mengutip ayat tersebut, namun membiarkannya mengubah cara kita memandang diri sendiri dan posisi rohani kita. Ketika tantangan muncul, respons pertamanya bukanlah panik atau takut. Itu adalah jaminan tenang yang berakar pada kebenaran Alkitabiah. Anggaplah praktik-praktik ini sebagai lapisan perlindungan rohani yang berbeda, yang masing-masing memperkuat kekuatan 1 Yohanes 5 ayat 18 dalam hidup Anda. Sama seperti Padre Pio menggabungkan elemen-elemen ini untuk menciptakan pertahanan spiritual yang tidak dapat ditembus, Anda juga dapat menerapkan praktik-praktik ini untuk memperkuat perisai perlindungan spiritual Anda. Ingat, ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang penerapan prinsip-prinsip spiritual secara konsisten di bawah naungan firman Tuhan. Kesaksian transformasi. Izinkan saya membagikan beberapa kesaksian yang kuat tentang bagaimana 1 Yohanes 5 ayat 18 telah mengubah kehidupan seperti yang terjadi pada pelayanan Padre Pio. Maria, ibu dari 3 anak, telah mengalami serangan spiritual yang hebat. Mimpi buruk, kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, dan perasaan tertekan yang terus-menerus. Setelah belajar mendeklarasikan 1 Yohanes 5 ayat 18 di rumahnya setiap hari, seperti yang diajarkan Padre Pio, dia menyaksikan transformasi total. Dalam beberapa minggu, serangan berhenti, keluarganya kembali damai, dan anak-anaknya mulai tidur nyenyak lagi.
Lalu ada Roberto, seorang pengusaha yang menghadapi perlawanan spiritual tanpa henti dalam pekerjaannya. Setiap proyek sepertinya terhambat dan dia merasakan kehadiran kegelapan yang konstan di sekelilingnya. Mengikuti bimbingan Padre Pio, dia memulai hari kerjanya dengan meminta perlindungan dari 1 Yohanes 5 ayat 18. Transformasinya sungguh luar biasa. Penindasan tidak hanya hilang, tetapi pintu-pintu mulai terbuka secara supernatural. Ini bukanlah kasus yang terisolasi. Selama tahun-tahun pelayanannya, Padre Pio menyaksikan banyak sekali transformasi serupa melalui kekuatan ayat ini. Seorang pendeta muda yang tersiksa oleh serangan spiritual menemukan kebebasan penuh. Sebuah keluarga yang mengalami gangguan supernatural di rumah mereka melihat segalanya berhenti ketika mereka memahami dan menyatakan kebenaran ini. Seorang wanita yang menderita penyakit yang tidak dapat dijelaskan disembuhkan sepenuhnya ketika dia memahami posisinya yang terlindungi di dalam Kristus. Polanya jelas. Ketika orang percaya sepenuhnya memahami dan menerapkan 1 Yohanes 5 ayat 18, maka kekuatan musuh akan dipatahkan. Ini bukan tentang kata-kata itu sendiri, tapi tentang otoritas ilahi yang dibawanya. Seperti yang diajarkan Padre Pio, ayat ini bukan sekadar pembelaan rohani. Ini adalah pernyataan posisi kita di dalam Kristus yang harus dihormati oleh setan. Perhatikan kisah Hana. Selama bertahun-tahun dia bergumul dengan peperangan rohani yang hebat, yang mempengaruhi kesehatan dan hubungannya. Namun ketika dia belajar untuk berdiri teguh pada kebenaran 1 Yohanes 5 ayat 18, segalanya berubah. Ini bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, dia berbagi. Ini tentang akhirnya memahami siapa saya di dalam Kristus dan perlindungan yang menyertai identitas itu. Mungkin kesaksian yang paling mencolok datang dari kelompok doa yang mengikuti ajaran Padre Pio. Mereka mulai mendeklarasikan 1 Yohanes 5 ayat 18 bersama-sama setiap minggu, sehingga menciptakan apa yang disebut Padre Pio sebagai perisai spiritual atas komunitas mereka. Dalam beberapa bulan, mereka melaporkan perubahan luar biasa. Keluarga-keluarga yang terpecah belah dapat berdamai. Orang-orang yang berjuang melawan penindasan spiritual kronis menemukan kebebasan. Bahkan lingkungan tempat tinggal mereka tampaknya mengalami peningkatan spiritual. Kesaksian-kesaksian ini mencerminkan dengan tepat apa yang diajarkan Padre Pio mengenai kekuatan ayat ini. Seorang wanita lanjut usia yang telah menderita serangan rohani selama beberapa dekade menemukan kedamaian total setelah belajar menerapkan kebenaran ini. Selama bertahun-tahun saya mencoba segalanya, dia berbagi, tetapi memahami posisi saya sebagai dilindungi oleh Kristus melalui 1 Yohanes 5 ayat 18 mengubah segalanya. Contoh kuat lainnya datang dari seorang ayah yang menggunakan ayat ini untuk melindungi anak-anaknya. Mengikuti metode Padre Pio, dia akan mendeklarasikan 1 Yohanes 5 ayat 18 kepada setiap anak sebelum tidur. Mimpi buruk yang mendera putri bungsunya berhenti total. Kecemasan yang dialami putra remajanya pun hilang. Rumah mereka menjadi surga kedamaian, dilindungi oleh kuasa firman Tuhan. Ingat, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah bukti kuasa hidup dari firman Tuhan, khususnya melalui 1 Yohanes 5 ayat 18. Sama seperti Padre Pio yang menyaksikan transformasi yang tak terhitung jumlahnya melalui kebenaran ini, orang-orang saat ini juga mengalami perlindungan ilahi yang sama ketika mereka memahami dan menerapkan ayat yang penuh kuasa ini. Saat kita menutup perjalanan transformatif ini untuk memahami kuasa 1 Yohanes 5 ayat 18, mari kita renungkan kebenaran mendalam yang telah kita temukan, yang terinspirasi oleh iman tak tergoyahkan Padre Pio. Ayat ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah perjanjian ilahi, perisai rohani yang menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah, dijaga oleh Kristus sendiri dan tak tersentuh oleh musuh. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 tertulis, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus berbuat dosa. Dia yang lahir dari Allah menjaga mereka dengan aman dan yang jahat tidak dapat menyakiti mereka. Ayat ini bukan hanya janji, melainkan senjata rohani yang mengubah hidup. Kehidupan Padre Pio membuktikan bahwa kebenaran ini bukan hanya untuk para santo, tetapi untuk setiap orang percaya yang berani berdiri teguh dan menggunakan otoritasnya.
Apakah Anda sedang berjuang melawan kecemasan, konflik keluarga, penyakit yang tak dapat dijelaskan, atau serangan rohani lainnya? Ayat ini adalah benteng kokoh Anda, pengingat bahwa Anda tidak berjuang untuk kemenangan, tetapi dari kemenangan. Taktik musuh, ketakutan, isolasi, kebingungan, kehilangan cengkeramannya ketika Anda menyatakan dengan keyakinan, "Saya lahir dari Allah, dijaga aman oleh Kristus, dan yang jahat tidak dapat menyakiti saya." Yang paling menggugah adalah betapa praktisnya kebenaran ini untuk kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Indonesia, di mana keluarga dan komunitas sangat dihargai, kita dapat melihat bagaimana Padre Pio menjalani kebenaran ini dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai kita. Ia tidak hanya bertahan dari pertempuran rohani, tetapi berkembang di dalamnya dengan menanamkan 1 Yohanes 15:18 ke dalam rutinitas hariannya. Deklarasi paginya, doa rosario, pengakuan dosa, dan pengabdian pada Ekaristi bukanlah sekadar ritual, melainkan tindakan iman strategis yang memperkuat perlindungan ilahi. Ini mengajarkan kita bahwa kemenangan rohani tidak bergantung pada tindakan besar, tetapi pada pilihan kecil yang konsisten dan penuh niat. Mulailah hari Anda dengan menyatakan ayat ini, bukan hanya sebagai pengulangan, tetapi sebagai klaim berani atas hidup Anda. Saat tantangan muncul, entah itu hari kerja yang penuh tekanan, pertengkaran keluarga, atau momen keraguan, berhentilah sejenak dan selaraskan diri Anda dengan kebenaran ini. Bayangkan kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa apapun yang Anda hadapi, Kristus sendiri menjaga Anda. Ini bukan angan-angan, melainkan janji Alkitab yang mengubah cara pandang Anda dari korban menjadi pemenang. Pelajaran terbesar adalah pemberdayaan melalui identitas. Seringkali kita membiarkan keadaan mendefinisikan diri kita, lupa siapa kita di dalam Kristus. 1 Yohanes 5:18 mengingatkan kita bahwa perlindungan kita tidak bergantung pada kekuatan kita, tetapi pada posisi kita sebagai anak-anak Allah. Kata-kata Padre Pio bahwa setan takut pada orang percaya yang mengenal otoritas mereka adalah panggilan untuk bangkit. Berhentilah memohon perlindungan, mulailah hidup di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, di mana doa keluarga dan kebersamaan sering menjadi inti kehidupan, kita bisa menciptakan momen perlindungan seperti yang dilakukan Padre Pio. Jeda singkat untuk menyatakan ayat ini, baik secara diam-diam maupun keras-keras, di tengah kesibukan sehari-hari. Ajarkan ayat ini kepada anak-anak Anda, bagikan dengan tetangga, dan lihat bagaimana rumah Anda berubah menjadi tempat suci yang penuh damai. Kisah-kisah yang kita dengar, keluarga Maria yang menemukan ketenangan, terobosan bisnis Roberto, kebebasan Ana dari penindasan, bukanlah cerita masa lalu. Ini adalah bukti bahwa kebenaran ini bekerja hari ini, di sini, dalam hidup Anda. Musuh ingin Anda ragu, merasa sendirian, atau mempertanyakan apakah perlindungan Allah nyata. Tetapi setiap kali Anda berdiri teguh pada ayat ini, Anda sedang menghancurkan kebohongannya dan melangkah ke dalam otoritas yang diberikan Kristus. Menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari berarti membangun kebiasaan rohani yang memperkuat kekebalan ilahi Anda. Seperti Padre Pio, jadikan pengakuan dosa sebagai praktik rutin untuk menjaga rumah rohani Anda tetap bersih sesuai dengan tradisi Indonesia yang menghargai kemurnian hati. Biarkan Ekaristi menjadi lebih dari sekadar tradisi. Terimalah dengan kesadaran penuh bahwa Anda diselimuti oleh perlindungan Kristus. Bentuk kelompok doa dengan komunitas Anda, seperti yang sering dilakukan di lingkungan Indonesia, untuk memperkuat kuasa ayat ini melalui kebersamaan. Bahkan tindakan sederhana seperti menyimpan salib atau air suci di rumah, yang umum dalam budaya kita, dapat menjadi pengingat nyata akan status terlindung Anda. Puasa ketika dipadukan dengan deklarasi ayat ini, mempertajam kepekaan rohani Anda, membuat Anda lebih selaras dengan kehadiran Allah. Yang terpenting, hiduplah dengan kewaspadaan rohani. Musuh tidak pernah istirahat, tetapi perlindungan Allah juga tidak pernah berhenti. Dengan menerapkan praktik-praktik ini secara konsisten, Anda tidak hanya bertahan dari serangan rohani, Anda berkembang dalam keamanan tak tergoyahkan dari firman Allah. Perjalanan ini menunjukkan bahwa 1 Yohanes 15:18 bukan hanya pertahanan,
tetapi deklarasi tentang siapa Anda dan milik siapa Anda. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan keberanian, mengetahui bahwa tidak ada senjata yang dibentuk melawan Anda dapat berhasil. Kehidupan Padre Pio adalah bukti kebenaran ini. Ia menghadapi kekuatan tergelap dan tetap tak terkalahkan karena ia memahami posisinya di dalam Kristus. Sekarang, otoritas yang sama adalah milik Anda. Berkomitmenlah untuk menjadikan ayat ini sebagai nyanyian harian Anda. Saat Anda merasa dunia menekan, nyatakan ayat ini. Saat ketakutan menyelinap, serukan kebenarannya. Saat musuh mencoba mengguncang iman Anda, berdirilah teguh dalam perintah pembatasan ilahi ini. Anda tidak tanpa pertahanan. Anda dilindungi secara ilahi, dijaga dengan kuat dan sepenuhnya aman. Mari kita jadikan ini pribadi. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan katakan, saya lahir dari Allah, dijaga aman oleh Kristus, dan yang jahat tidak dapat menyakiti saya. Rasakan bobot kebenaran itu. Ini adalah realitas baru Anda, hak rohani Anda. Untuk menyegel wahyu ini, mari bertindak bersama. Jika pesan ini telah membakar iman Anda, tekan tombol like untuk menyebarkan kebenaran ini ke lebih banyak orang. Tulis "saya dilindungi" di kolom komentar untuk menyatakan pendirian Anda. Bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan perisai ilahi ini. Keluarga, teman, atau siapapun yang sedang menghadapi pertempuran rohani. Jika Anda belum melakukannya, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan wahyu-wahyu yang mengubah hidup seperti ini. Tetaplah menonton hingga akhir video untuk doa khusus yang akan mengaktifkan perlindungan ini atas hidup Anda. Mari kita ciptakan gelombang orang percaya yang berjalan dalam otoritas 1 Yohanes 5:18. Tak tergoyahkan oleh musuh dan memancarkan harapan Allah kepada dunia. Ini bukan sekadar menonton video. Ini adalah langkah menuju kemenangan rohani baru. Ayo lakukan ini bersama.